Adapun definisi harta haram, haram jelas bagi kita apa itu haram. Haram lawan daripada lawannya melawan haram. Halal. Assalamualaikum. Haram tidak haram. Kalau tidak haram terlalu banyak. Makruh, sunnah, mubah, wajib. Lawan dari haram adalah haram dalam kaidah usul fikih ma'uqiba fa'iluhu wa yusabu tarikuhu, yaitu si pelaku perbuatan ini mendapatkan sanksi atau siksa, dan orang yang meninggalkan perbuatan ini mendapatkan pahala. Kalau dilakukan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu dia yang haram. Bentuk-bentuk haram ini banyak, sangat banyak sekali. Ya. Cuman yang saya maksud dalam buku harta haram tersebut adalah haram karena zatnya atau haram karena penyebab transaksinya atau penyebab lainnya. Haram karena zatnya seperti umpamanya benda-benda atau barang-barang yang haram. Apa saja benda-benda barang yang haram? Benda-benda yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Khamar, ya Allah telah mengharamkan. Kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs. Kata Allah, khamar itu adalah najis. Dan Allah menyuruh kita untuk menjauhinya. Berarti perintah untuk menjauhi, berarti itu barang haram atau barang dilarang atau tidak? Allah mengatakan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fa hal antum muntahun. Kata Allah, berhentilah kalian dari mendekati. Dalam ayat yang lain, fajtanibu, kata Allah, maka hindarilah khamar tadi. Maka dia sesuatu yang terlarang. Maka bila menjualnya, upah dari menjualnya juga haram. Karena Rasulullah mengatakan, ma hurrima, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu, maka niscaya Allah haramkan harga penjualannya. Ini kaidah yang disebutkan dari Rasulullah. Khusus untuk khamar, ada hadis larangan khusus di mana Rasulullah mengatakan Allah melaknat, mengutuk asiraha wa mu'tasiraha, yang membuat khamar. Khamar itu dibuat dari anggur dia. Maka subhanallah, Indonesia sekarang banjir anggur sampai di perkampungan pedalaman. Saya khawatir ini pertanda tidak bagus, memudahkan orang untuk membuat khamar. Karena membuat khamar itu perlu saya tunjukkan, nanti antum ajarkan. Semoga tidak Anda ajarkan. Anggur itu ya diperas, airnya itu dibiarkan 3 hari, ditambah dengan air, sudah menjadi khamar, dia mabuk sudah. Itu dia yang khamar. Fermentasikan 3 hari. Itu dia yang khamar. Ya. Maka subhanallah, anggur sekarang banjir Indonesia. Jangan-jangan pertanda tidak baik, orang menginginkan warga negara muslim Indonesia jadi para pemabuk yang dapatkan khamar dengan cara yang mudah.
Karena ketika ada aturan minuman beralkohol dilarang dijual belikan, ya, di toko-toko retail, ya, ada orang yang mabuk dengan minum makan Panadol, apalagi macam-macam. Ibon. Enggak, ada beberapa jenis obat yang dilarang diperjualbelikan. Ya. Ya pokoknya banyak lah disebutkan pada tahun. Ya. Padahal khamar dari masa jahiliyah dan sebelumnya itu dibuat dari anggur. Terbuat dari anggur. Dan para ulama ahli fikih banyak berbicara tentang hukum menjual anggur. Ya. Enggak ada para ulama fikih berbicara tentang hukum menjual pisang, tidak ada. Hukum jual durian tidak ada. Tapi para ahli fikih banyak berbicara tentang hukum jual anggur. Dan semua mazhab para ulama mengharamkan bila menjual anggur kepada orang yang dikenal orang itu sebagai pembuat. Menjual anggur kepada pabrik khamar, ya, jelas haram. Atau kepada perantaranya atau makalarnya, umpamanya dia utusan bagian pengadaan di pabrik X, dia datang kepada Anda beli anggur Anda, haram Anda jual itu. Bisa jadi untuk dimakan, dia bisa jadi untuk dibikin khamar, tapi tetap hukumnya haram. Ya, segitu para ulama ya menjelaskan tentang hal ini. Bila telah berubah menjadi khamar, sesuatu yang asalnya halal, anggur tadi, ya, berubah menjadi yang haram. Bir, wine yang ada di mana-mana itu umumnya terbuat dari apa? Gandum kan ya? Gandum yang panjang, gandum itu ada yang bulat ada yang panjang. Yang bulat itu yang biasanya bikin tepung. Kalau yang panjang itu dulu untuk makanan kuda di masa Rasulullah. Harganya murah. Tapi sekarang itu dia kadar guanya paling tinggi. Dibuat oleh orang untuk yang memabukkan bir dan lain-lain. Wine, bir dan lain-lain. Ya. Itu berbeda para ulama fikih tentang hukumnya halal atau tidaknya. Karena dia bukan dari anggur. Yang khamar dalam Al-Quran itu adalah dan terbuat dari anggur. Sehingga mazhab Hanafi mengatakan, ya, bahwasanya nabidh itu namanya yang terbuat dari selain anggur. Terbuat mungkin dari, kalau kita dari ketan, kalau tadi dari syair, ya, atau dari apapun selain dari anggur, itu namanya nabidh. Ya, nabidh namanya. Nabidh ini, kalau masih ada hadis Rasulullah SAW, sehari 2 hari masih dibolehkan diminum. Dan bahkan sekarang menjadi minuman kesehatan kan ya. Apa namanya? Infused water. Itu sudah lama dari zaman dahulu. Intibath, dibuat nabidh. Atau ada cuka apel juga begitu. Di sehari 2 hari dimasukin direndam dalam air, boleh. Hari yang ketiga dilarang Rasulullah SAW karena berubah dia menjadi khamar. Baik. Ini yang haram karena zatnya. Tapi sekarang makin kompleks masalah khamar ini karena di sana ada juga alkoholnya. Ya, apakah yang dilarang itu alkoholnya kah
atau yang terbuat dari anggurnya kah? Karena sebagian para ulama mengatakan yang haram itu adalah yang terbuat dari anggurnya, bukan alkoholnya. Tetapi dari penelitian kimia bahwasanya yang memabukkannya itu adalah etanolnya. Kalau etanolnya dicabut dia jadi cuka. Itu yang makanya khamar itu bila berubah dengan sendirinya menjadi cuka halal. Tapi ada yang cuka dibuat dari khamar itu ditaruh di bawah panas, dimasukkan ke rumah. Besok taruh di bawah panas, masukin ke rumah sehingga dia berubah menjadi cuka. Kalau yang ini dengan disengaja, ya maka perbuatannya adalah perbuatan yang haram. Baik, ini salah satu contoh benda yang haram. Ya. Kenapa dia diharamkan? Dia masuk dalam kaidah mudarat atau kezaliman. Allah kan mengharamkan khamar. Kenapa Allah mengharamkan khamar? Ilatnya apa? Kira-kira apa hikmah di balik pengharaman khamar? Apa? Hilang kesadaran. Bukankah hilang kesadaran bagus? Buktinya Anda tidur. Tidur kan hilang kesadaran. Bagus atau tidak tidur? Tidur bagus. Asal porsinya sesuai. Merusak. Itu iya. Bukan hilang kesadaran tapi merusak. Karena orang kalau dalam keadaan mabuk, apapun dia lakukan. Dia akan bunuh ibunya, bapaknya. Dia akan perkosa adiknya, kakaknya. Akalnya hilang, ya, sehingga apapun dia lakukan. Dan belakangan banyak cara orang untuk menzalimi orang lain dengan mabuk dulu. Setelah mabuk, dia zalimi orang tadi. Dia bunuhlah ustaz atau apa segala macam. Nanti temui dia mabuk. Tidak bisa. Tetap dia akan dituntut. Kalau dalam hukum syar'i, tetap dia dituntut dengan statusnya tersebut, perbuatannya, mabuknya. Sedangkan anak kecil pun yang tidak ada akal, kalau dia merusak tetap dituntut, tapi yang dituntut adalah waliul amarnya, orang tuanya. Anak kecil umpamanya membunuh, yang dibunuhnya temannya, ya, tetap dikisos tidak, tapi bayar diat keluarga besar dia. 100 ekor unta, sekitar 5 miliar, bayar diat. Tidak ada nyawa yang gratis di dunia ini. Nyawa seorang mukmin di sisi Allah lebih mahal daripada Ka'bah. Kata Rasulullah SAW, la zawalul Ka'bati ahwanu indallahi min mauti muslimin wahidin bighairi haqq. Ka'bah hancur seluruhnya di sisi Allah lebih ringan daripada seorang mukmin nyawanya dihabisi tanpa dengan cara yang hak. Berarti ada cara membunuh yang hak, ada, yaitu mengkisos. Kemudian laki-laki dan perempuan yang berzina yang dia sudah pernah menikah, muhsan, kemudian murtad. Ini tiga-tiga ini dibunuh, itu hak membunuhnya. Selain itu tidak boleh. Ya. Maka ini mudarat yang paling besar. Ya. Karena itulah Islam mengharamkannya. Karena Islam
agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal itu membawa rahmat, bukan merusak tatanan kehidupan di atas dunia ini. Ya, baik. Ini satu contoh benda yang haram. Apalagi benda yang haram banyak. Babi. Ya, babi haram. Mungkin kita tidak pernah beli daging babi di pasar. Ya. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa makanan dan makanan anak-anaknya terbebas dari babi? Ada yang bisa memastikan? Ada label halal MUI, Ustaz? Iya. Apakah label halal MUI cukup? Kenapa? Karena penggunaan beberapa dari organ babi itu sangat luas sekarang dalam makanan, obat-obatan berbentuk apa namanya? Enggak, yang ini namanya adalah asalnya kolagen dirubah menjadi apa? Ada yang enzim babi itu yang diambil. Ada kemudian satu lagi, iya, vaksin itu menggunakan, subhanallah, apa nama di buku? Coba terlihat kunci contekannya. Hah? Bukan katalisator. Gelatin, subhanallah. Subhanallah. Gelatin babi masuk ke obat-obatan, ke vaksin, ke makanan, ke es krim, ke permen, roti, banyak, subhanallah. Coklat. Ya, iya, es krim tadi udah. Tapi bukan tujuannya juga nakut-nakutin kita agar kita nggak makan es krim, nggak makan ini, enggak. Ya. Juga penggunaan alkohol tadi juga luar biasa sekarang. Ya. Baik. Cukup, saya kira cukup pemaparannya. Silakan diskusi karena waktu asar jam 2.50. Tinggal 50 menit lagi. Hah? Kenapa? Karena zatnya. Bukan karena penyebabnya, karena sifatnya. Karena sifatnya itulah dia yang transaksi riba dan gharar. Uang dapatkan dari riba itu, uang tentu halal uang. Bukan najis uangnya. Tapi didapatkan dengan cara transaksi yang haram, maka sifatnya menjadi haram. Paham? Umpamanya ada kerabat Anda seorang rentenir. Dia minjamkan uang dan selalu ada pertambahan. Lalu uang ribanya tadi diberikan ke Anda. Najis atau tidak? Uang ya uang lah. Uang ya enggak najis uang. Kan dari kertas, bukan dari kulit babi dia. Tapi dia sifatnya, karena dia didapatkan dengan cara yang dimurkai atau dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara riba. Ini dia dengan sifatnya. Ya, wallahu a'lam. Silahkan.